Mengantisipasi peredaran makanan dan minuman berbuka puasa atau takjil yang mengandung bahan berbahaya seperti rodamin B, metanil yellow, borak hingga formalin, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM) Denpasar melakukan sidak terhadap pedagang takjil di Pasar Ramadan Masjid Baitur Rahmah, Dusun Wanasari, Kampung Jawa, Denpasar. Pada sidak tersebut, petugas memeriksa 27 sampel makanan dan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan hasil pengecekan terhadap contoh makanan, seluruh makanan dan minuman yang dijual sudah memenuhi syarat dan tidak ditemukan penyalahgunaan bahan-bahan berbahaya. Petugas BPOM Denpasar bersama dengan petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali, Dinas Kesehatan Bali, serta Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Bali berkeliling mengambil contoh makanan dari ratusan pedagang takjil yang berjualan di Pasar Ramadan Masjid Baitur Rahmah, Dusun Wanasari, Kampung Jawa, yang merupakan pusat takjil terbesar di kota Denpasar. Puluhan contoh makanan yang dikumpulkan mulai dari agar-agar, es buah, pancake, es gula, kerupuk bakso, berbagai macam sate, hingga pepes ikan kemudian dibawa ke mobil untuk dilakukan tes atau pengecekan pada makanan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kandungan pada makanan berbahaya atau tidak. Setelah selama sekitar 30 menit melakukan pengecekan, 27 contoh makanan yang diuji dinyatakan tidak mengandung bahan zat kimia berbahaya seperti borak, formalin, dan pewarna tekstil hingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kita sampling 27 sampel ya di seputaran penjualan takjil. Dari 27 sampel ini kalau hasil uji dengan kit ya, dengan tes kit ini semuanya memenuhi syarat. Ya kita memang sudah berkali-kali lah, setiap Ramadan kan kita selalu pengawasan ke sini. Kemudian di luar itu juga ada program baik dengan DPR barusan kemarin ini, kemudian juga dengan edukasi kepada kelompok-kelompok masyarakat di sini. Jadi para pelaku usaha yang di sini, penjual takjil, mereka sudah semua mengikuti ketentuan. Sampai saat ini tidak ada ditemukan ya. Tahun lalu juga negatif, tidak ada ditemukan bahan-bahan berbahaya. Selain di Denpasar, daerah lainnya di Bali yang menjadi sasaran sidak takjil di Kabupaten Klungkung dan Tabanan. Hal ini menjadi perhatian karena dua daerah tersebut juga banyak menjual takjil saat bulan Ramadan. Melalui sidak semacam ini, para pedagang takjil diharapkan selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan produk pangan yang aman dari bahan berbahaya. Selain itu, masyarakat selalu diingatkan tetap berhati-hati dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Laporan Alit Sidi, Denpasar, Garuda TV. Penataan kawasan titik nol Kota Singaraja resmi dimulai. Pembongkaran pagar dan sejumlah bangunan di sekitar rumah jabatan Bupati Buleleng hingga gedung wanita Laksmi Graha dilakukan sebagai tahap awal penataan kawasan pusat kota. Sejak beberapa hari lalu, alat berat terlihat membongkar ruas pagar di area rumah jabatan Bupati Buleleng. Pembongkaran juga dilakukan pada gedung wanita Laksmi Graha serta kantor Satpol PP Buleleng. Sementara di kantor DPRD Buleleng telah terpasang glow plank, tanda pagar akan segera dibongkar. Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Aryo mengatakan bahwa dianggarkan dana sebesar 25 miliar pembangunan titik nol ini. Pembangunan ini yang merupakan cerminan Buleleng tempo dulu. Proyek atau pembangunan dari program RPJMD telah memulai. Ini adalah titik nol yang kurang lebih dananya adalah 25 miliar anggarannya. Mudah-mudahan dengan berlangsungnya proyek pembangunan titik nol ini membawa perubahan bagi Buleleng dan mengingat bahwa Buleleng tempo dulu akan menjadi miniatur yang kita nyata lihat oleh masyarakat Buleleng secara menyeluruh. Dan rekanan yang mendapatkan proyek ini juga biar bisa mengimplementasikan semua apa yang direncanakan atau diinginkan oleh Bupati Buleleng dan akan memberikan dampak positif dan tontonan secara utuh kepada masyarakat Buleleng, baik dari pelosok masyarakat yang di timur, di barat, di tengah, dan di utara.
Kawasan ini rencananya akan ditata ulang menjadi ruang terbuka yang lebih representatif dan tertata rapi. Pemerintah Kabupaten Buleleng menyebut penataan titik nol ini merupakan bagian dari upaya mempercantik wajah kota Singaraja sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat. Direncanakan proyek prestisius ini akan dilakukan groundbreaking pada hari Jumat ini. Laporan Pande, Buleleng, Garuda TV. Sampah tak lagi identik dengan bau menyengat. Di Kabupaten Badung, sampah justru disulap menjadi berkah. Selama setahun terakhir, TPST Mengui dan PDU Mengui Tani konsisten mengolah sampah terpilah menjadi kompos. Kuncinya, penyemprotan biofighter yang mampu menghilangkan bau sekaligus mempercepat proses pembusukan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3 DLHK Badung, Ana Agung Gede Dalem. Menurutnya, pengelolaan kompos ini bukan lagi tahap uji coba. Dari total sampah yang masuk ke TPST dan PDU Mengui Tani, sekitar 20% mampu diolah menjadi kompos. Jumlahnya pun tidak sedikit. Setiap hari hingga 17 ton kompos berhasil diproduksi dan dipanen. Dalam proses ini, biofighter dinilai sangat membantu. Penggunaan biofighter diyakini mampu memangkas waktu pengolahan secara signifikan. Jika tanpa biofighter, proses bisa memakan waktu hingga 4 bulan. Kini, kompos bisa terbentuk hanya dalam hitungan minggu. Tak hanya cepat dan tanpa bau, kompos yang dihasilkan juga memiliki nutrisi yang lebih tinggi. Ini adalah mesin yang kebetulan Badung itu bisa menangkap peluang dari JICA memberikan hibah mesin ke Indonesia dan ditempatkan ke kita. Persyaratannya apa? Persyaratannya adalah kita di Badung mempunyai program pengelolaan sampah. Dan kemudian kita siap menyiapkan hanggar. Nah, ketika ini sudah ada, mesin didatangkan, kita sudah setahun ini membuat kompos. Jadi ini bukan uji coba lagi. Uji coba udah lewat, kita sudah membuat kompos. Dan kompos ini sudah sekarang ini udah 17 ton bisa kita garap setiap hari. Jadi tanpa biofighter mungkin orang bicara 3 bulan sampai 2 bulan. Sekarang 2 minggu sudah seperti ini. Dan tunggu 2 minggu lagi sudah bagus. Jadi kita lihat ada satu peti di sana. Ya, ini sudah kompos bagus. Dan sama biofighter, nutrisinya lebih tinggi juga. Hasil penggunaan biofighter telah diuji bersama Universitas Udayana. Pengelolaan sampah ramah lingkungan ini diharapkan menjadi solusi berkelanjutan sekaligus menjawab persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV.